bersyukur kepada Tuhan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya, kita akan berbakti. Angkat hatimu, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Puji nama Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Bapa, sebab Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan lagi Tuhan kepada kami. Kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Sampai hari ini kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan segera mulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap ibadah yang akan dilaksanakan Tuhan pada saat ini. Biarlah semuanya jadi seturut kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati yang menonton setiap ibadah live streaming ini Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia, agungkan Dia dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Amin, haleluya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya, lagi katakan, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya, katakan jalan hidup orang benar. Amin. Haleluya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
pelita bagi kakiku. Glory, puji Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. haleluya, Ku kan terbang, amin. tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam, Ku kan aman haleluya. dalam-Mu Tuhan. Katakan lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan duduk. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kita mengiring dan melayani Dia, kita mau tetap terus hidup dalam kehendak Tuhan. Arahkan terus mata kita tertuju hanya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Katakan, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, mataku tertuju padamu. Haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
Kami mau selalu mengikuti kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini memberikan pengenalan yang benar akan Allah kita. Bahkan kita dapat mengenal Dia secara pribadi. Puji Tuhan. Mari biarlah kita mau terus rindu mengenal Dia. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Haleluya. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami dapat mengenal Engkau secara pribadi lewat sabda firman-Mu Tuhan. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenal-Mu Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencana-Mu. Haleluya Tuhan. Secara Mau mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu berbicara dalam kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau dengan setiap pujian yang keluar dari mulut kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, lawat kami dimanapun kami berada. Biarlah hati kami yang kosong kembali Tuhan isi kembali dengan firman-firman-Mu yang
yang baru, menguatkan kehidupan kami, memberkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, taruh perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami di hari ini, Tuhan taruh dalam isi hati hamba-Mu ya Tuhan, biar dia menjadi sarana-Mu untuk memberkati kami dengan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dalam tiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau saat ini kita diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan, semuanya adalah anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita ketika kita berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesuai dengan janji yang diberikan Tuhan kepada kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan memiliki waktunya sendiri dalam segala hal. Mari saudara, saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang adalah firman Allah yang terambil dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Allah. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara, di dalam kisah ini, ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Jadi ayat ini muncul setelah ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yaitu ketika Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung, dan di atas gunung itu kemuliaan Tuhan nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk ikut serta naik ke atas gunung. Dan kita melihat di dalam kisah itu, saudara bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, maka Yesus itu berubah rupa, mukanya berubah, bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Kemudian ketika itu terjadi, nampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Ada persekutuan yang indah di dalam kemuliaan itu, saudara. Dan ini disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa yang begitu mulia, kemuliaan Allah yang begitu indah itu turun menaungi Yesus, dan saat itu Yesus berbicara kepada Musa dan Elia. Penglihatan yang luar biasa, saudara. Sehingga Petrus berkata kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Saudara, ketika mereka menyaksikan penglihatan yang luar biasa ini, menyaksikan kemuliaan Allah yang begitu indah, turun menaungi Yesus, tentu mereka bersuka cita. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, kemudian datanglah ayat yang tadi kita baca, saudara, ayat yang ke-9. Pada saat mereka turun dari gunung setelah Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama-sama dengan Yesus turun dari atas gunung setelah peristiwa kemuliaan itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun." Ya, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara,
Yesus berkata, Yesus berpesan, apa yang kamu lihat, kemuliaan yang begitu indah tadi, kamu jangan ceritakan dulu ya. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan cerita dulu sampai anak manusia nanti dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, kalau kita melihat satu peristiwa yang begitu indah, begitu mulia, yang begitu fenomenal, tentu kita rindu untuk menceritakan kepada orang lain. Tentu kita rindu untuk membagikan cerita ini kepada orang lain. Sebagaimana juga dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia melihat satu peristiwa yang begitu indah, tentu dia punya kerinduan untuk ceritakan ini kepada orang lain. Tetapi Yesus berpesan, jangan cerita dulu sampai anak manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, jadi Yesus mempunyai waktunya sendiri. Kapan boleh disampaikan, diceritakan, kapan jangan diceritakan. Nah, saudara, kalau kita mundur sedikit di dalam ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, Yesus juga melarang murid-muridnya untuk jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia ini adalah Mesias, saudara. Yesus juga melarang murid-muridnya untuk tidak menyampaikan berita ini bahwa dia adalah Mesias, jangan diberitakan lebih dahulu. Tetapi di kesempatan yang lain, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, di sana kita bisa melihat bahwa Yesus menjawab, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi pada satu kesempatan, Yesus berkata, jangan beritahukan dulu bahwa dia Mesias, tetapi di kesempatan yang lain, Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya anak manusia ini dimuliakan. Jadi ada saatnya, saudara, tidak diberitahukan, ada saatnya hal itu diberitahukan. Tiba saatnya manusia dimuliakan. Mengapa, saudara, Tuhan Yesus berkata di kesempatan yang lain belum tiba saatnya, tapi di saat yang lain sudah tiba saatnya. Jadi Yesus yang adalah Tuhan, dia berdaulat sepenuhnya atas waktu dan mengatur serta mengendalikan waktu yang ada. Dia punya waktunya sendiri. Dia tahu waktu yang tepat. Kapan jangan disampaikan dan kapan berita itu harus disampaikan. Jadi saudara, Allah telah mengetahui dan merancangkan pekerjaannya itu di sepanjang zaman, di sepanjang waktu. Juga di dalam karya penebusannya. Dari awal sampai dengan akhirnya Allah bekerja dengan waktu, saudara. Dan firman Tuhan yang menjadi nubuatan menyatakan bahwa dia menggenapi rencana dan tujuannya sesuai dengan apa yang telah dia tetapkan. Ya, saudara, dari firman Allah kita bisa melihat banyak contoh. Pada saat mulai kelahiran Yesus, Alkitab sudah mencatat dan menuliskan di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, saudara. Waktu siapa? Waktunya Allah. Jadi Allah sudah menentukan bahwa waktunya sudah genap, maka Allah mengutus anaknya lahir melalui seorang perempuan. Ya, saudara, kita bisa melihat Allah punya waktu. Dan kemudian ketika Yesus memulai pelayanannya, ketika Maria ibu Yesus datang dengan persoalannya bahwa kehabisan anggur di pesta perkawinan itu, apa yang Yesus katakan? Waktuku belum tiba. Waktuku, saatku belum tiba. Jadi Yesus punya waktu, saudara, punya saat yang dia sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Dan demikian juga ketika Yesus melayani, dia melayani 3,5 tahun, kemudian dia harus mati, menderita sengsara, dan kemudian dia kembali naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, saudara, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa ketika Yesus terangkat naik ke surga meninggalkan kamu, ia akan datang kembali, saudara. Yesus akan datang kembali. Ada waktunya Yesus itu akan datang kembali. Kapan waktunya? Itulah Yesus yang akan menentukan. Dengan cara yang sama sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21, Yesus memberikan satu tanda
bahwa Yesus itu harus tinggal di surga sampai kapan, saudara? Yesus harus kembali datang ke dalam dunia ini. Tapi sampai kapan? Di dalam Kisah 3 ayat 21 di sana dikatakan, Yesus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi Allah, Yesus bekerja mempunyai waktunya sendiri dan dia berdaulat atas waktu itu, saudara. Di dalam segala hal, Allah memiliki waktunya sendiri. Yesus akan datang sesuai dengan waktunya dia sendiri. Jadi dari awal sampai akhir Allah bekerja menurut waktunya. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam pasal 17, Matius pasal yang ke-17, di sana ada satu rahasia yang begitu indah tentang waktu ini, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama, saudara, ini bicara waktu lagi. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Dan ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah bekerja menurut waktu. Dan di dalam pasal 17 ayat yang pertama ini, kita melihat bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah 6 hari dari peristiwa yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-16, setelah 6 hari kemudian, Yesus ini mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung, saudara. Jadi ada unsur waktu di sana. Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara waktu 6 hari, di sini Matius pasal 17 mencatat 6 hari. Setelah 6 hari, Yesus membawa murid-muridnya naik ke atas gunung dan kemuliaan Tuhan itu turun. Saudara, peristiwa ini bukan hanya peristiwa yang terjadi pada saat itu saja. Tetapi kalau kita pelajari firman Allah, di dalam ayat ini mengandung satu nubuatan profetik. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Mari saudara kita coba lihat dengan cepat apa yang firman Allah katakan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara-saudaranya naik ke atas gunung. Nah, saudara, kalau kita bicara 6 hari, ya, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 di sana Alkitab menerangkan 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dan pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dituliskan bahwa tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini 6 hari kemudian Yesus membawa murid-muridnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 ini, kita melihat bahwa setelah 6 hari berbicara tentang 6.000 tahun, sejak dari Adam jatuh di dalam dosa sampai dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, itu ada 6 hari, ada 6.000 tahun, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah 6.000 tahun ini, setelah 6 hari ini, Yesus ini mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung dan melihat kemuliaan Allah. Ini adalah perkataan dan firman nubuatan, saudara. Bahwa nanti setelah 6.000 tahun, maka Yesus akan datang. Dia akan mengajak murid-muridnya ini naik ke atas gunung, masuk di dalam kemuliaan, saudara. Di sana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi setelah 6.000 tahun, maka Yesus itu akan datang. Dia akan membawa murid-muridnya, saudara dan saya, masuk di dalam kemuliaan, saudara. Jadi ada waktu yang Tuhan tunjukkan. Dan sedikit lagi, saudara, kita bisa melihat di sana bahwa ketika di dalam kemuliaan itu, Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia.
Dan kembali ini adalah gambaran dari nubuatan apa yang akan terjadi. Ketika Yesus berada di dalam kemuliaan, saudara, dia bersama-sama dengan Elia dan Musa. Elia ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, gereja yang sempurna, yang tidak mengalami kematian. Elia tidak pernah mengalami kematian, saudara. Di dalam kehidupannya dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak alami kematian. Dan Elia ini adalah gambaran dari gereja sempurna yang tidak akan mengalami kematian ketika Yesus datang. Dan dia akan bersama-sama dengan Yesus. Dan di samping sebelah satunya adalah Musa. Musa berbicara tentang gereja Tuhan yang mengalami kematian. Orang-orang percaya yang mati, tetapi karena imannya dia akan dibangkitkan. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi 6 hari setelah 6.000 tahun Yesus akan datang. Dia akan bawa murid-muridnya ke atas gunung, masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kemuliaan Allah itu akan dinyatakan di sana. Dan Yesus di dalam kemuliaan itu, dia akan bersama-sama dengan Elia yang berbicara tentang gereja sempurna yang tidak mengalami kematian. Dan juga bersama-sama dengan gereja Tuhan yang harus alami kematian, tetapi dia dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Allah bekerja menurut waktunya, saudara. Allah memiliki waktunya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menyadari, ya, saudara, juga di dalam kehidupan kita, Allah bekerja menurut waktunya Allah sendiri. Allah atur waktunya sepenuhnya di dalam kedaulatannya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kebutuhan kita, seringkali kita menuntut Allah bekerja menurut waktunya kita, saudara. Kita seringkali mengatur Allah supaya Allah bekerja sesuai dengan waktunya kita menurut caranya kita. Tetapi kita sudah melihat di awal tadi bahwa Allah itu mengatur waktu dengan sempurna dan Allah itu berdaulat dengan waktu yang Dia punya. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta jawaban kepada Tuhan, minta turut campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita perlu menyadari, saudara, bahwa Allah itu bekerja dan menjawab doa saudara dan saya menurut waktunya sendiri. Kita tidak dapat mengukur waktu Tuhan itu dengan ukuran waktu kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan, saudara, seringkali kita memaksa Tuhan bekerja menurut waktunya kita. Jadi ketika Allah bekerja tidak mengikuti waktunya kita, tidak sesuai dengan waktunya kita, kemudian seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan terlambat menolong saya. Tuhan terlambat menjawab doa saudara. Sudah terlambat Tuhan. Karena kita mengukur waktu Allah dengan waktu kita, saudara. Seharusnya Tuhan tolongin saya ini bulan lalu. Kalau Tuhan tolong sekarang, terlambat. Inilah dari sudut pandang perspektif kita. Tetapi sekali lagi, Allah memiliki waktunya sendiri dan Dia bekerja sesuai dengan waktunya Allah. Saudara, kita akan lihat satu contoh bagaimana Allah itu bekerja dengan caranya dan waktunya. Tuhan memiliki waktunya sendiri di dalam segala hal. Dia berdaulat dengan waktunya. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di sana ada satu kisah yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah ini berdaulat, punya waktunya sendiri ketika Dia mengerjakan dan menjawab doa-doa umat manusia. Di sana ada satu kisah di mana satu keluarga, Maria, Marta, dan Lazarus, satu keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Nah, suatu kali, saudara, Lazarus ini sakit. Ya, Lazarus sakit. Ketika Lazarus ini sakit, maka Maria dan Marta ini memberitahukan dan memberi kabar kepada Yesus. Ya, saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan,
dia yang engkau kasih ini sakit. Jadi saudara, 3 saudara, 1 saudara Lazarus ini sakit. Dan ketika dia sakit, dia kirim kabar kepada Yesus. Yesus, saudaramu yang kau kasih ini sakit. Tentu Marta dan Maria berharap Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus ini, saudara. Ini pola pikir manusia. Mereka ingin Yesus segera datang, menyembuhkan Lazarus ini, saudara. Minta pertolongan kepada Yesus, dan dia berharap Yesus segera menyembuhkan dan memberikan pertolongan. Dia beritahukan, Yesus, Lazarus ini sakit. Cepatlah, segeralah datang. Maria dan Marta ingin Yesus segera datang menolong. Demikian juga saudara dan saya, saudara. Ketika kita datang dengan segala pergumulan kita, dengan kesesakan kita, dengan problem, dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Sering kita sampaikan ini kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Aku dalam kesulitan, aku dalam penderitaan, tolong saya. Sebagaimana Marta dan Maria beritahukan Yesus. Dia berharap Yesus segera datang dan menolongnya, saudara. Memberikan pertolongan. Dan itu juga seringkali berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kita lihat bagaimana cara Allah bekerja. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 di sana dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus ini mengasihi keluarga ini, saudara. Demikian juga Yesus ini mengasihi saudara dan saya. Ingat, saudara, bahwa Yesus ini mengasihi saudara dan saya. Namun Yesus tidak bisa dipaksa bekerja menurut cara saudara dan saya. Dia bekerja menurut waktunya dia sendiri. Dan caranya dia sendiri. Ayat yang ke-6 di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini. Di sana dikatakan setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit. Dan tentu Marta dan Maria ingin Yesus segera datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus tahu Lazarus segera membutuhkan pertolongan. Dia tahu Maria dan Marta merindukan Yesus segera datang menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia tinggal. Yesus tidak segera bergegas menolong dan menyembuhkan Lazarus. Yesus biarkan Lazarus dalam keadaan sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Demikian juga sering dengan kita, saudara. Ketika kita mohon Tuhan tolong, cepat tolong. Aku butuh pertolonganmu Tuhan sekarang. Tapi seolah-olah Tuhan sengaja dia tidak memberikan jawabannya kepada saudara dan saya. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Ya. Seringkali kita ketika hal itu terjadi, kita komplain, kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak bergegas memberikan pertolongannya kepada kita? Saudara, Yesus, dia bekerja menurut cara dan waktunya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-4, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini. Yesus mendengar kabar itu, dia berkata bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan, saudara. Inilah yang seringkali tidak dapat kita mengerti, yang tidak dapat dimengerti oleh Marta dan Maria. Bahwa Yesus mau memakai penyakit yang dialami oleh Lazarus ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini yang sering kali tidak kita mengerti. Bahwa Yesus mau pakai setiap persoalan, problem, kesulitan, tekanan hidup yang saudara dan saya sedang hadapi ini. Untuk menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Melalui penyakit ini, Yesus katakan, anak Allah akan dimuliakan. Melalui problem dan kesulitan yang saudara dan saya sedang hadapi,
anak Allah itu akan dimuliakan. Inilah maksud Tuhan, saudara. Jadi kalau saat ini, saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan izinkan persoalan, penderitaan, kesulitan, tekanan, bahkan beban yang berat, beban hidup yang berat saudara alami. Tuhan tahu ketika saudara berdoa. Tuhan mendengar ketika saudara berdoa. Kita mau Tuhan segera bereskan. Tetapi saudara perhatikan, kalau jawaban doa itu belum muncul, Allah mempunyai maksud supaya semuanya ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Allah mau pakai ini untuk kemuliaan namanya sendiri, saudara. Saudara percayalah, melalui problem yang saudara hadapi, melalui penyakit yang dihadapi oleh Lazarus ini, anak Allah dimuliakan. Percayalah firman ini, saudara. Mengapa? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 di sana dituliskan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesus tahu apa yang saudara dan saya alami. Dan Yesus pastikan saudara dapat menanggungnya. Karena Yesus memberikan kesanggupan kepada saudara ketika persoalan itu ada. Dan Yesus memberikan jawabannya, ketika kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika saudara dan saya berada dalam kesulitan, dalam tanggungan yang berat, saudara, percayalah Allah sediakan jalan keluarnya. Caranya dan waktunya tergantung Tuhan. Supaya anak manusia, supaya Yesus itu dipermuliakan. Saudara, itulah janji Allah. Dan kita melihat faktanya adalah Lazarus mati, saudara. Maria dan Marta berharap Yesus menyembuhkan, tetapi faktanya adalah Lazarus ini mengalami kematian. Dan saudara, kita melihat bahwa sepertinya ketika Yesus datang ke Betania, sepertinya Yesus ini terlambat karena Lazarus sudah mati. Sepertinya semuanya sudah terlambat menurut pemikiran manusia. Karena pada saat Lazarus mati itu, baru Yesus datang ke Betania. Dan saudara lihat, ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus itu sudah 4 hari ada di dalam kubur. Tidak ada harapan, saudara. Apa yang diharapkan sembuh, mati, dan sudah mati 4 hari di dalam kubur. Dan mereka, saudara, Maria dan Marta ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, terlambat. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini adalah perspektif pola pikir manusia, saudara. Kita berharap Allah bekerja menurut waktunya kita. Tetapi Allah bekerja menurut waktunya dia sendiri. Allah bekerja tidak pernah terlambat. Mungkin secara manusia terlambat, tetapi Allah tidak pernah terlambat. Saudara, apa yang Yesus kerjakan? Dia datang dan dia melihat, dia mengasihi keluarga ini. Yesus menangis. Dan ketika saudara juga berada dalam keadaan seperti yang dihadapi oleh Maria dan Marta, Yesus melihat saudara. Yesus juga menangis. Yesus dapat merasakan penderitaan yang saudara dan saya alami. Yesus menangis, dia dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Yesus dapat merasakan kesedihan yang saudara dan saya alami pada hari ini, pada saat ini. Ketika saudara harus berada di dalam penderitaan yang berat. Jadi kita perlu memahami waktu dan cara kerja Allah. Saudara, kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus. Yang secara manusia mustahil, Allah membangkitkan Lazarus. Apa yang menjadi ketakutan dari Maria dan Marta, Tuhan jawab. Tuhan bangkitkan Lazarus. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus ini mempermuliakan nama Yesus.
Jadi saudara percayalah, apapun yang saudara dan saya alami pada hari-hari ini, penderitaan, tekanan yang berat, tidak ada harapan, sepertinya semua cita-cita saudara sudah terkubur. Percayalah saudara, Allah bekerja menurut waktunya Allah. Allah bekerja menurut jalannya Allah. Ya. Percaya, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, karena semuanya itu ditetapkan oleh Bapa sendiri. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, di sana dikatakan, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan menolong. Kita nggak perlu tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Kita perlu mengetahui bahwa masa dan waktu itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Percayalah, Yesus mengasihi saudara, dan saat ini ketika saudara di dalam kesulitan dan penderitaan, Yesus turut merasakannya. Dan dia akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya menurut waktunya. Saudara, sebagai ayat penutup dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Tuhan. Saudara, Yesus sudah mati buat kita karena dia cinta saudara dan saya. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus untuk memperingati kematian Yesus bagi kita. Bahwa dia sudah mati menebus dosa kita. Dia menanggung segala kutuk dan segala kesalahan kita di atas kayu salib, supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia memberikan dirinya, saudara, kepada kita, kepada saudara dan saya. Apakah dia tidak akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan? Percayalah, Allah bekerja menurut waktunya Allah. Dan Allah bekerja menurut caranya. Tuhan memiliki waktunya sendiri dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami datang kembali kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami sudah terima firman Allah. Kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu disediakan bagi setiap kami umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Tetapi Engkau bekerja menurut cara dan waktu-Mu sendiri, Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat. Tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika kami berada di dalam kesulitan, pencobaan yang berat, Allah berfirman bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika itu saudara dan saya alami, kami semua alami. Yesus berjanji, aku memberikan kepadamu jalan keluar. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu, jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang pergumulkan. Mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang dalam keadaan yang sulit, dalam tekanan hidup yang berat. Tuhan, jamahlah mereka, berikan jalan keluar, kesembuhan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu pada hari ini. Mereka boleh alami kuasa-Mu dan nikmati kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang terus menolong dan memimpin kami sampai pada kesudahannya nanti. Dan kami boleh terus rasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib ketika kami terus berada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang kita untuk bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa untuk perjamuan yang akan kita terima pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini sebelum kami bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau melayakan kami Tuhan, supaya melalui perjamuan yang kami ambil, yang kami dapat pada saat ini, kami memperoleh kekuatan, kuasa, juga kesembuhan. Karena kami tahu darah dan bilur-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih. Layakan kami, supaya kami memperoleh berkat melalui persekutuan dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat dari firman Allah. Setelah itu baru kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ya Yesus. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau rela mati untuk kami. Sebab itu biarlah kami mau pakai kehidupan kami Tuhan sepenuhnya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seturut dengan firman-Mu. Karena siapa kami ini Tuhan? Kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Tapi kalau Engkau telah mengampuni segala dosa kami, Engkau melayakkan kami untuk menghampiri Engkau. Kami tahu juga, kami memperoleh kekuatan juga melalui persekutuan dengan Engkau dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Kami tahu ada berkat-berkat yang besar yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan, amin.